mau tidak mau, beberapa orang yang sudah kita rekrut akan membentuk budaya kerja. Baik itu budaya yang tercipta secara natural atau yang kita set dari awal. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa lagi di sesi Tunas Bantu UMKM Naik Kelas. Ya, di mana ini adalah program yang rutin yang kita laksanakan biasanya itu Selasa malam kalau di bulan yang normal. Tapi sekarang ini alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan yang mana kita rubah jadi jam 10.30 pagi. Tadi ada yang bisa, ada juga yang nggak bisa ya. Nggak apa-apa karena bagi yang berhalangan kita sediakan rekamannya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, di bulan Ramadan ini kita tetap produktif dan tetap berharap bagaimana usaha kita bukan cuma sekedar menguntungkan, tapi juga berkah. Karena kalau cuma sekedar untung, ya semuanya bisa dapat untung. Tapi kalau berkah, nah ini belum tentu nih, gitu ya. Harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya nih satu fundamental, ya. Pembahasan yang penting banget, di mana tanpa adanya tim, mustahil terwujudnya sebuah goal yang besar. Mestinya Bapak Ibu semuanya di sini kan berharap goals itu bukan cuma tercapainya bulan ini saja, tapi bulan-bulan berikutnya. Itu yang kita sebut dengan bisnis yang sustainable. Betul ya? Bisnis yang sustainable adalah bisnis yang berkelanjutan, yang goals-nya itu jangka panjang, ya, dan memberikan profit, ya, dan bahkan nanti bisa disetting untuk autopilot, berkah, gitu ya. Itu yang kita kejar. Maka tim ini adalah satu fondasinya. Nah, coba Bapak Ibu semuanya renungkan, gitu ya. Siapa di sini yang punya masalah, ya punya karyawan tapi nggak bisa diandalkan? Coba komen dulu di bawah yuk. Saya minta komennya. Oke, siapa yang punya problem, ya, punya tim tapi nggak bisa diandalkan, alias timnya banyak helper semua. Oke, ya. Nah, baik, kita ulang sedikit ya. Jadi ini serba salah nih posisinya nih. Mau merekrut yang profesional tapi takut nggak kuat menggaji, mau merekrut yang amatir tapi makan hati terus. Jadi makan buah si malakama nih, ya. Aduh, coach, saya bukannya nggak mau menggaji yang profesional, coach. Cuman kebayar nggak nih gajinya ya? Tapi dengan tim yang sekarang ini saya udah nggak tahan juga nih. Dari kemarin siap-siap aja, oke-oke aja, tapi hasilnya nggak seperti yang diharapkan, gitu. Ya, nah ini juga Bapak Ibu kita akan bedah ya pada pagi hari ini. Kemudian karyawan keluar masuk dan tidak loyal. Nah, siapa di sini yang punya masalah karyawannya banyak, ya, turnovernya tinggi, turnover itu keluar masuknya tinggi, gitu ya. Dan kemudian loyalitasnya juga, aduh agak susah ini coach, gitu ya. Kenapa? Karena tim saya ini kalau dibilang kerja sih kerja gitu, tapi hitung-hitungan, gitu ya. Padahal saya udah memberikan fasilitas, padahal kita udah kasih pemahaman gitu, kita kasih gaji lebih juga, bahkan kita kasih uang lembur, kita kasih ini dan itu, tapi tetap loyalitasnya belum meningkat. Nah, baik ya. Nah, kemudian karyawan yang sudah senior tapi banyak tingkah. Siapa di sini yang mengalami hal yang seperti ini? Ya, punya karyawan senior tapi makin senior dia makin banyak maunya. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah kunci dari kita, gitu ya. Jadi bisnis ini berjalan karena dia, gitu. Mungkin dia tangan kanan kita, gitu ya. Jadi dia makin merasa besar kepala, ya. Saya pengalaman dulu pernah membangun rumah makan Padang, saya masih ingat banget gitu ya. Sebenarnya bukan usaha saya, itu usaha keluarga sebenarnya. Jadi ya ketika itu si chefnya atau tukang masak itu didewakan gitu ya, dianggap ya pokoknya dia penentu. Karena apa? Karena tangannya dia itu yang menciptakan rasa yang enak yang membuat konsumen datang. Akhirnya apa? Yang terjadi dia besar kepala. Awalnya minta bagi hasilnya 50-50.
kemudian minta lagi 60-40. Akhirnya dia minta fasilitas ini, fasilitas itu, fasilitas yang segala macam. Kenapa? Karena dia merasa dia dibutuhkan. Nggak ada dia, rumah makan Padang itu bisa kolaps atau ya ganti tukang masak, ganti rasa. Nah, ini bahayanya nih. Ya, siapa yang punya pengalaman seperti ini? Ya, ini akan kita kupas juga gitu ya, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Mau merekrut tapi budget pas-pasan. Ya, jadi ini juga jadi dilema para banyak UMKM ya. Saya lihat banyak mindset yang kurang pas di UMKM gitu ya. Coach, omset kami kan masih kecil, Coach, gitu ya. Gimana kami bisa punya talent atau punya karyawan yang bagus gitu. Sementara omset juga masih dirintis. Nah, ya. Kemudian ya, masalah berikutnya adalah coach mau merekrut saudara, teman, tetangga, ini yang paling terdekat yang biasanya direkrut oleh banyak UMKM gitu ya. Merekrut teman dulu, tetangga, ya siapa-siapa yang terdekat yang bisa direkrut, tapi ujung-ujungnya malah bermasalah gitu. Mau ngeluarinnya lagi nggak enak. Kenapa? Karena udah terlanjur gitu ya, udah banyak janji di awal dan pilihannya juga terbatas. Karena terbatas di teman, terbatas di saudara, tetangga, adik, ipar, segala macam gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang yang ada itu yang dimaksimalkan. Ya, seharusnya super team itu adalah orang-orang yang memang the right man in the right place. Ya, orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya, mereka ini orang-orang yang sumber dayanya itu bisa ditingkatkan lagi, ya. Jadi nggak mentok, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, hal yang harus diperbaiki dari mindset banyak para UMKM ini adalah mereka harus membangun super team, bukan superman, ya. Jadi maksudnya super team gimana, Coach? Ini banyak para UMKM di awal itu mereka terjebak semuanya harus dia. Ya, oke, memang ketika Anda memulai bisnis, ada baiknya Anda dulu yang jadi salesnya Anda, yang jadi HRD-nya untuk merekrut Anda, yang jadi keuangannya Anda. Tapi ketika mulai berkembang, Anda harus mengalokasikan budget atau berinvestasi ke bisnis Anda sendiri. Nah, ini yang terjadi banyak UMKM ketika bisnisnya berkembang, dia punya kelebihan duit sedikit, itu mikirnya, wah, ini saya coba menikmatilah gitu ya, menikmati ganti mobil atau cicil rumah. Akhirnya apa? Tim ini yang harusnya menjadi sumber daya utama nggak terperhatikan. Ya, akhirnya apa? Timnya yang tim-tim amatiran, ya, beban hidupnya udah terlanjur gede. Ya, kenapa? Karena ketika membangun usaha itu mindsetnya adalah ketika saya sudah dapatkan sesuatu, saya harus bisa menikmati nih, gitu ya. Mungkin menikmati dengan sedikit kesenangan, menikmati pencapaian yang sedikit ya. Nah, akhirnya apa? Pusing. Akhirnya terjebak dengan Superman. Akhirnya dia lagi, lo lagi, gitu ya. Dulu kalau di awal-awal dia yang marketing, dia yang HRD, dia yang keuangan, masa ketika omset sudah besar, bisnis sudah lumayan gede, masih lo lagi. Nah, ini yang harus diperbaiki. Banyak para UMKM juga berpikir, Coach, kalau saya mengembangkan tim nih, nanti ketika mereka keluar, mereka sudah pada pinter, gimana? Ya, saya ditinggal. Nah, ya, saya harus capek rekrut baru lagi. Nah, ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu semuanya, ya, ibaratkan permainan bola. Ya, Bapak Ibu mesti mungkin di sini ada yang suka bola atau tidak suka bola pun mesti tahu tentang namanya strategi tim, gitu ya. Nah, ini ibarat kata ini ada papan permainan, ada papan strategi untuk bola, gitu ya. Ini ada posisinya. Di sini ada kiper, ya. Kalau kita lihat di depan ini ada back-nya, bagian pertahanan, gitu ya. Di sini ada lini tengah. Kemudian ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada yang bagian striker, bagian pencetak gol di depan, ya. Nah, ini adalah komposisi di mana kita menyusun strategi terbaik untuk bisa memenangkan persaingan atau memenangkan kompetisi. Nah, dalam hal ini kan kompetisi bola, gitu ya. Nah, pertandingan sepak bola.
bedanya pertandingan sepak bola dengan bisnis apa? Nggak ada bedanya sebenarnya, sama aja gitu ya. Nah, ketika kita punya tim ya ala kadarnya, Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika yang kita rekrut itu cuma saudara kita, tetangga kita, adik kita, ipar kita, ya maka ketika kita mau memposisikan, oh posisi ini adik saya ini kita posisikan di kasir, ternyata orangnya nggak teliti gitu. Atau oh, ini tetangga saya ada yang nganggur gitu ya, saya mau posisikan di bagian produksi. Ternyata orangnya lelet. Nah, ini nggak bisa juga. Maka penting untuk di awal ini kita tentukan formasinya. Ya, nanti kan kita bahas ada 6 langkah bagaimana bisa bisnis ini ya kita bisa membangun tim yang solid dan kompeten ya yang membangun bisnis kita gitu. Nah, jadi, Bapak Ibu semuanya, mulailah beralih dari yang tadinya tim kita ini sebatas staff doang, ya, sebatas staff. Bedanya staff dengan tim apa? Kalau staff, ya dia cuma kerja di bagian posisinya dia aja. Contohnya nih, kalau di bagian back, bagian pertahanan gitu ya, ya udah dia cuma jaga wilayahnya aja, ya. Tapi kalau dia bekerja sebagai sebuah tim, ya. Maka ketika ini tim lagi menyerang, semuanya kan maju ke depan. Semuanya kan maju ke depan, betul? Ya. Jadi orang di sini nggak statis. Dia akan maju sedikit atau mundur sedikit. Ketika lagi diserang, mereka mundur nih, mengamankan gawangnya. Gitu. Ketika semuanya pada maju, nah tim ini juga ikut maju untuk menyerang. Gitu. Nah, jadi Anda harus mengalihkan tim Anda ya dari yang tadinya mereka berpikir sebagai seorang staff, sebagaimana mereka berpikir sebagai seorang tim. Ya, tim itu kan saling bersinergi. Ya, kalau staff itu ya jam kerja saya habis ya udah saya istirahat. Nah, ketika hasil akhirnya tidak tercapai, ya udah saya nggak mau tahu. Yang penting saya gajian. Ya. Perusahaan yaitu urusannya dia. Nah, itu staff. Nah, Anda harus berpikir, Anda harus mengajak tim Anda untuk berpikir lebih luas lagi. Ya, Anda mengajak mereka bagaimana ini kita kompak dalam sebuah tim. Disinilah dibutuhkan yang namanya leadership atau kepemimpinan. Anda tidak cukup menjadi seorang bos. Anda tidak cukup menjadi seorang owner di sini. Ya, makanya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa merangkul orang-orangnya sehingga orang-orang ini punya rasa ownership. Orang-orang ini punya rasa memiliki dan orang-orang ini saling bersinergi satu sama lainnya. Mereka meredam egonya untuk kemudian sama-sama menuju hasil yang diinginkan. Let's say kita katakan, coach, saya mau capai omset 1 miliar pertama. Oke, 1 miliar pertama, lini salesnya siapa aja yang kita punya? Oke, lini HRD untuk bisa merekrut tim sales yang kompeten. Siapa HRD-nya? Oke, bagaimana dengan produknya? Produknya kualitasnya sudah oke belum? Sudah terstandarisasi belum? Untuk kemudian bisa dijual dan orang bisa repeat order. Nah, ini adalah satu hal yang kompleks. Gitu. Makanya tidak cukup Anda ketika merekrut seorang ya tim, merekrut seorang individu, itu tidak cukup berpikir sebagai seorang staff. Tapi dia harus berpikir bagaimana seorang tim. Nah, dari tim inilah kemudian mereka menjadi seorang super tim. Orang-orang yang hebat yang bekerja sama ini, kemudian di enrichment, ya, di training, di develop menjadi seorang super tim. Nah, ini butuh proses, Bapak Ibu. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini ada 6 langkah. Ya, alur bagaimana membangun sebuah super tim. Yang pertama yang harus kita pikirkan, yang harus kita tetapkan di awal adalah goals. Bisnis goals-nya. Ya, Bapak Ibu mau mencapai apa? Seperti yang saya katakan tadi, ya, goals itu misalnya Bapak Ibu mau mencapai 1 miliar. Dalam berapa lama? Coach, saya mau mencapai 1 miliar pertama saya di tahun ini, 2024. Baik, di 2024 di bulan berapa? Ya, mungkin di bulan September atau Oktober, Coach. Gitu ya. Baik, tersisa waktu kita berapa lama untuk bisa mencapai 1 miliar itu? Ya. Nah, struktur organisasi atau sumber daya kita itu bagaimana untuk bisa mencapai goals itu. Nah, maka dibuat struktur organisasinya dulu.
Walaupun orangnya belum ada, tapi strukturnya dulu yang dibuat. Kenapa? Karena struktur ini akan mencerminkan orang-orang yang akan ada di dalamnya. Jadi jangan lagi hanya menggunakan orang-orang yang ada. Jadi ketika misalnya nih lagi jalan, ya salesnya lagi bagus, permintaan lagi banyak. Oh, saya butuh orang gudang nih. Ya, akhirnya cari, dapat tetangga jadi orang gudang. Kita tidak menentukan struktur organisasinya di awal. Ya, siapa atasannya, siapa bawahannya, ya, bagaimana alur komunikasinya itu tidak ditentukan. Ini fatal. Kenapa? Karena setelah struktur organisasi ini dibuat, ini yang menjadi landasan untuk kita merekrut tim. Jadi tim itu direkrut berdasarkan struktur organisasi yang kita buat. Nah, kemudian setelah tim ini direkrut dengan komposisi yang benar, dengan cara ngiklan yang benar, dengan cara rekrut yang benar, dibuatkan perjanjian kerjanya, selanjutnya dibuat training dan development. Ya, selanjutnya mereka ini di training dulu. Jangan pernah karyawan itu ketika masuk pertama kali langsung disuruh kerja. Pak, mereka nggak ngerti dengan perusahaan Anda. Mereka nggak ngerti ini perusahaan mau dibawa kemana. Mereka nggak tahu ini tupoksinya apa, tugas pokok dan fungsinya mereka apa, ranah kerja mereka sampai di mana. Ini penting untuk di training. Makanya training-training awal itu ada induction training atau training pengenalan, gitu ya. Kemudian nanti setelah induction training ada in the job training, gitu ya. Bagaimana di training di dalam pekerjaannya mereka, gitu ya. Ada off the job training, ya, OJT, ya, dan banyak lagi, gitu ya. Nah, setelah kita mentraining mereka, sekumpulan orang ini akan membentuk sebuah budaya kerja. Mau tidak mau, beberapa orang yang sudah kita rekrut akan membentuk budaya kerja. Baik itu budaya yang tercipta secara natural atau yang kita set dari awal, gitu. Maka penting untuk kita set dari awal budaya kerja. Apakah budayanya ini religi, apakah budaya ini kekeluargaan, apakah budayanya ini fokus pada produktivitas, gitu. Jangan sampai budaya-budaya yang terbentuk dengan alamiah. Budaya-budaya yang terbentuk secara alamiah yang negatif, misalnya mereka nanti saling curhat, ya, kamu gimana, kemarin gajinya gimana, oh telat ya, oh kamu dapat gaji berapa sih, oh kok dia lebih tinggi daripada saya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian merusak, ya, merusak budaya kerja. Selanjutnya, setelah budaya kerja kita bangun, ada exit management. Jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi bahwa semua karyawan kita itu akan mendampingi kita sampai akhir. Enggak, Bapak Ibu. Ya, karyawan itu juga akan silih berganti. Ya, mereka itu akan Ya, ada yang tetap lanjut dengan kita, mungkin kerja sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Tapi the end of the day-nya tetap mereka akan keluar. Bagaimana kita menyiapkan exit manajemennya? Ada uang pensiunnya buat mereka, ada peralihan pekerjaan ketika mereka keluar, ketika mereka digantikan oleh tim-tim yang baru, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, ya, itu tidak hilang, gitu ya. Tidak menguap begitu saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan. 6 poin ini, ya. Kita bahas satu persatu, yaitu tentang business goals dulu. Nah, penting Bapak Ibu tetapkan dahulu kemana arah bisnis yang Bapak Ibu tuju. Ya, business goals ini kita singkat dengan SMART. Ya, SMART. Bisnis itu, goals itu harus spesifik. Kemudian measurable atau terukur. Kemudian A-nya adalah achievable. Gitu ya. Atau bisa dicapai. Tentunya bisa dicapai ini dengan realistis. Ya. Realistis ya bahasa kita lah ya, realistis gitu ya, realistis. Kemudian timely atau time bound gitu ya, timely. Ya, ada waktu yang menjadi tolak ukurnya. Nah, Bapak Ibu semuanya
tanpa business goals ini kita nggak bisa membuat struktur organisasi, gitu. Nah, Bapak Ibu tentukan dulu, ya. Contohnya nih, ya, goals yang paling mudah untuk terukur kan omset. Coach, saya di awal ini nggak usah muluk-muluk dulu, omsetnya mau mencapai 100 juta pertama dulu. Ya, jangan cuma sekedar menyebutkan 100 juta pertamanya, tapi ya terukurnya 100 juta ini dapat dari berapa klien, dapat dari berapa konsumen. Ya, kalau produk Bapak Ibu misalnya itu satu produk itu dijual rata-rata transaksi konsumen itu 50.000, maka untuk mencapai 100 juta dibagi 50.000, maka butuh 2.000 konsumen. 2.000 konsumen ini kalau dibagi 30 hari, maka ada 60 konsumen per hari. Ya, capai nggak 60 konsumen per hari? Kalau butuh 60 konsumen per hari, maka butuh berapa leads yang masuk atau berapa calon konsumen yang masuk. Nah, ini harus terukur, gitu. Ya. Nah, kemudian achievable bisa dicapai tidak dengan sarana prasarana? Ya, sarana achievable ini kita bedah lagi 4 M-nya. Ada man, money, material, dan metode. Nah, ini money, uangnya kita berapa? Ya, budget marketingnya kita berapa? Ya, material kita berapa untuk mensupport bisa mencapai 100 juta ini? Metode yang selama ini kita pakai bagaimana? Realistis atau tidak? Nah, masuk ke pembahasan yang berikutnya. Realistis atau tidak? Ya. Dan kemudian waktu yang mau dicapai dalam berapa lama? Dalam berapa bulan? Nah, ini Bapak Ibu semuanya ketika sudah di breakdown dengan detail, dengan clear, ya, ini insya Allah tidak ada goals yang tidak bisa kita capai. Semuanya insya Allah bisa tercapai, tentunya dengan izin Allah. Ya, nah, jadi ketika sudah kita tetapkan tadi bisnis goals-nya, kita mau capai 100 juta, gitu ya. Nah, maka kita buat struktur organisasinya. Orangnya belum ada coach gitu, atau orangnya sudah ada tapi belum sesuai dengan struktur, maka kita rapikan dulu strukturnya. Struktur itu, ya, ini persis seperti kalau saya buat di permisalan tadi ya, seperti permainan bola tadi. Susunan permainan bola ini kan ada macam-macam, ya. Nah, ada yang 4, 3, 1 atau 4 berapa gitu ya. Saya juga lupa, saya juga nggak tahu gitu ya struktur permainan bola itu bagaimana gitu ya. Ada yang backnya 4, ada yang backnya 3, ada yang backnya 5 gitu ya. Ada yang penyerangnya 1, ada yang penyerangnya 2 gitu kan ya. Sama dengan struktur organisasi kita gitu ya. Kita mau punya tim sales atau tim marketing itu ada berapa? Apakah tim sales itu semuanya staff levelnya, atau di sini dipimpin oleh seorang supervisor dan kemudian supervisor sales itu memimpin ada 4 orang sales, gitu, ya. Kemudian kemudian supervisor sales ini, ya, direkrut dan dikontrol oleh seorang supervisor HRD. Yang mana HRD ini juga punya tim lagi, dia general affair. Yang mana nanti kita punya tim operasional. Ya, operasional ini meliputi yang bagian produk, yang bagian gudang, yang bagian apa begitu ya. Dan bagian keuangan, 1 orang bagian keuangan. Nah, ya, contohnya ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah, saya nggak tahu nih bisnisnya Bapak Ibu bagaimana strukturnya, bentuknya, gitu. Maka penting di awal ini kita memodel dulu strukturnya kita ini akan bagaimana, gitu. Ini akan menentukan bagaimana mencapai goals tadi. Ya, saya back lagi ya. Tadi kita punya target 100 juta pertama. 100 juta pertama ini kita hasilkan kalau rata-rata penjualan itu 50.000 rupiah. 50.000 rupiah ini mungkin orang ini jualan makanan lah gitu ya, kuliner gitu ya, atau mungkin dia bisnisnya fashion gitu ya, yang murah-murah misalnya, atau mungkin toko harian atau toko kelontong atau retail gitu ya. Baik. Nah, kalau
konsumen itu belanja 50.000 ya sekali transaksi, maka butuh berapa? 2.000 konsumen per bulan. Ya, 2.000 dikali 50.000 maka 100 juta. Kalau 2.000 konsumen per bulan dibagi 30 hari, maka dapat 66 konsumen per hari. Atau 66 konsumen transaksi per hari. Nah, bagaimana cara dapat 66 konsumen per hari? Apa program salesnya? Ini harus dirumuskan oleh tim sales di sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian supervisor ini juga dari HRD itu menilai kinerja si supervisor sales. Diukur KPI-nya, Key Performance Indicator. Ya, dimonitoring. Ya, pencapaian omsetnya berapa, kemudian pertumbuhan omsetnya berapa, bagaimana loyalitas tim terhadap si supervisor tadi, bagaimana kemudian omset-omset itu bisa dicapai, gitu ya. Bagaimana metode pencapaiannya, itu diukur oleh si HRD. Dan General Affair atau divisi umum ini yang bertugas untuk membantu HRD dalam membeli sesuatu, atau gajian, atau ada purchasing, dan segala macam. Ya. Nah, kemudian bagian operasional, ini bagian yang menyiapkan produk kita. Ya. Mungkin ada yang bagian dapur, ada yang bagian gudang, ada yang bagian packing dan segala macam. Dan kemudian satu orang bagian keuangan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya lengkap nih berarti nih timnya kita. Coach, tapi ini saya baru mulai nih, gitu. Tim saya baru 2 orang. Maka kalau baru 2 orang ditetapkan ya siapa yang ngerjain apa. Mungkin satu bagian operasional, satu bagian sales. Atau nih, dua-duanya bagian operasional, yang sales kita yang handle, yang HRD kita yang handle, keuangan kita yang handle. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita lengkapin orang-orang yang kosong-kosong gitu. Sehingga apa? Ini juga mengarah kepada budgeting. Ketika kita punya uang, omset yang datang, ini langsung kita pos-poskan. Oh, untuk bagian marketing ini saya mau rekrut dulu. Ya, bagian marketing. Oh, marketing ini saya nggak perlu rekrut. Saya cukup fokus pakai Facebook Ads aja. Ya, struktur organisasinya nggak perlu seperti ini, Coach. Gitu ya. Struktur organisasinya saya cukup gedein bagian operasional. Untuk bagian marketing saya percayakan sama Facebook Ads. Nah, itu terserah. Ya, itu lagi-lagi strateginya Bapak Ibu. Ya, maka penting di awal untuk lagi-lagi struktur organisasi ini dibuat. Sehingga kita bisa membuat budgetingnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita baru masuk ke rekrutmen. Ya, rekrutmen ini juga Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melakukan rekrutmen ada yang namanya kita buat job planning. Nah, tadi kan kita sudah susun struktur organisasinya. Job planning ini adalah pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh orang yang akan kita rekrut. Contoh nih, kita mau rekrut marketing. Apakah kita rekrut supervisor atau level staff? Kalau level staff, maka job planning ini satu, tugas dia apa? Tupoksinya. Kemudian, orang ini akan kita gaji berapa? Kemudian, orang ini ranah kerjanya apa? Kemudian, orang ini target kerjanya apa? Nah, menarik sekali kan ya? Nah, dengan ada job planning ini, kita baru bisa melakukan yang namanya job posting. Kita posting iklan. Ya, kita posting iklan. Dibutuhkan HRD atau dibutuhkan supervisor marketing dengan spek bla 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 bla. Nah, ini cara ngiklan juga menentukan kita mendapatkan kualitas orang. Saya seringkali melakukan rekrutmen itu jangan kemudian posternya itu yang standar. Poster standar itu kayak mana sih Coach gitu ya? Poster standar itu kayak dibutuhkan admin, syarat, usia, bla 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 bla, itu standar banget. Ya, kalau yang benar itu ya, yang di atas standar itu adalah apakah Anda admin yang qualified? Nah, apakah Anda admin yang teliti? Kami sedang mencari
talent-talent yang berkualitas untuk digaji mahal dan diperlakukan dengan layak. Nah, segera antarkan lamaran Anda ke perusahaan kami, karena perusahaan kami akan berkembang 10 kali lipat dari yang sekarang. Waduh, itu kan gagah banget iklannya. Sehingga apa? Orang-orang yang tadinya ingin melamar, itu terpancing untuk ikut, wah ini kayaknya keren nih perusahaannya nih, nggak biasa nih. Biasanya kan iklan itu kan we are hiring, kami merekrut, kami membutuhkan. Ya, satu, syaratnya usia, bla 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 bla. Kemudian apalagi, bla 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 bla, gitu ya. Nah, itu job posting. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah kita lakukan job posting, baru kita lakukan seleksi ya, rekrutmen. Seleksi ini kalau saya membagi 3, ya. Ya, saya membagi 3 seleksi. Jadi ada 3 kali tahap seleksi. Yang mana saya singkat menjadi SIP. Ya, karyawan itu harus SIP. Apa? Yang pertama adalah skill. Saya tes skillnya dulu. Ini bukan sekedar wawancara, tapi ini adalah tes. Contohnya kalau dia admin, ya udah dites. Ya, skill yang dibutuhkan apa? Mungkin dia tes skill untuk mengetik cepat. Mungkin dia butuh dites copywriting-nya. Mungkin dia dibutuhkan tes untuk buta warna dan kecepatan atau skill dia dalam mengelola komputer. Mungkin dia perlu dites Excel, Microsoft Office, dan PowerPoint-nya. Nah, misalnya begitu. Atau kalau kita mau rekrut sales gitu ya, kita butuhkan apa nih? Ya, contoh nih, sales mereka butuh skill untuk komunikasi. Dites komunikasinya. Dites bagaimana cara mereka memberikan penawaran kepada konsumen. Dites bagaimana mereka membuat penawaran, presentasi. Dites bagaimana mereka membuat sales plan. Nah, ini hari pertama. Hari kedua ketika mereka lolos, diuji lagi integritasnya, kejujurannya. Mereka ini orang-orang yang berintegritas nggak sih? Mereka ini orang-orang yang amanah nggak? Karena kalau orang yang cuma sekedar punya skill, tapi tidak punya integritas, ini bahaya. Mereka bisa menerkam kita itu dengan sangat dalam. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak punya integritas ini, dia akan dengan seenaknya saja ya, makan sana, makan sini, gitu ya. Apalagi kalau bagian marketing ini udah sering terjadi gitu ya, menilap uang, gitu ya, atau memanipulasi data, gitu. Nah, kemudian yang P yang terakhir adalah passion. Passion. Ya, sip. Jadi orang ini punya passion. Orang ini memang tidak dibayar pun dia mau sukarela bekerja di bidang itu. Memang hasratnya udah di bidang itu. Dia punya nalurinya di bidang itu. Ya, jadi kalau kita rekrut marketing gitu ya, wah orangnya nyerocos terus, wah ini orangnya bagus nih untuk sales ini, gitu ya. Atau orangnya keuangan, orangnya memang dasarnya teliti, orangnya tekun ngerjainnya, orangnya telaten gitu ya. Nah, ini passionnya memang di situ, gitu. Ya, jadi nggak payah kita motivasi tim itu. Setelah diseleksi, baru kemudian nanti kita buat perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, ya tahapannya. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan tim? Ya, ini baru mendapatkan orangnya. Setelah orang ini masuk, dia akan kita training dulu. Nah, baik. Setelah orang ini masuk tadi, seperti yang saya katakan di awal, orang ini diberikan training. Ya, yang pertama adalah training induction training. Induction atau pengenalan gitu ya. Training induction ini kita mengenalkan dia tentang peraturan perusahaan yang ada di perusahaan kita. Maka penting Bapak Ibu untuk melengkapi peraturan perusahaannya dulu gitu ya. Jam kerjanya jam berapa, ya kalau mau absensi bagaimana, kemudian kalau mau izin bagaimana, kemudian apalagi cuti bagaimana, kemudian kalau terlambat hukumannya apa, ya. Nah, induction training ini juga meliputi reward dan konsekuensi.
ya, RNC gitu ya, reward and consequence. Jadi ketika dia melakukan sesuatu ada hasilnya, ada rewardnya gitu ya. Nah, tapi ketika tidak mencapai sesuatu atau kemudian tidak seperti yang diharapkan, ada konsekuensi yang harus dia tuntaskan. Jadi tidak sedikit-sedikit lembur, tidak sedikit-sedikit lembur. Ini banyak terjadi di banyak UMKM. Karyawan itu tidak produktif, tidak maksimal. Ya di jam kerja mereka males-malesan, saling ngobrol-ngobrol. Tapi nanti pas sudah mau selesai, wah baru mereka kebut. Nggak terkejar, akhirnya apa? Mereka minta lembur. Aduh, bos, ini hari ini kerjaan banyak gitu ya. Padahal mereka yang tadinya tuh santai-santai, ya. Pas sudah mau pulang, baru mereka ngebut dan nggak terkejar. Akhirnya apa? Lembur. Akhirnya apa? Perusahaan banyak habis uang lemburnya di sana. Nah, kalau ini tidak diatur, maka banyak boncos nanti bisnis kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, di induction training ini selain peraturan perusahaan dan reward dan punishment atau reward dan consequences, ya, di induction training ini juga kita perlu mengenalkan budaya. Ya, budaya-budaya apa yang kita anut, kebiasaan-kebiasaan apa, kebiasaan positif apa yang kita buat di perusahaan sehingga ya mereka bisa mengikuti ya kultur yang sudah kita tanamkan sebelumnya. Nah, setelah induction training baru mereka OJT, on the job training. OJT ini gimana coach? Gitu ya. Training sambil kerja. Nah, contoh nih, ya. Bagi mereka yang admin, ya udah kita ajarkan bagaimana mereka bisa balas cepat, bagaimana mereka bisa ngeblast database, bagaimana mereka bisa mengolah database. Itu sambil kerja, sambil berjalan, ya, trainingnya. Gitu. Dan itu diukur, ya, bagaimana pemahaman mereka hasilnya setelah diberikan training tadi. Setelah OJT ada ya IJT, ya. OJT juga, tapi off the job training, ya. Kalau yang ini on the job, ini off the job, ya. Jadi di luar kerjaan, ya, di luar jam kerjanya mereka. Di luar jam kerjanya mereka maksudnya gimana coach? Gitu ya. Mereka diikutkan training khusus. Ya, mungkin ada kelas-kelas online yang sekarang ini kan banyak banget ya kelas-kelas online yang murah meriah, ya. Kalau dulu itu harganya sampai juta-jutaan, sekarang ini 500.000 udah ada, 200.000 udah ada. Oh ya, walaupun 200.000 itu cuma dapat kulit-kulitnya gitu ya. Tapi let's say kalaupun kita beli paket training yang 1 juta, yang ada rekamannya, mereka bisa diputar berulang-ulang, mereka bisa dapatkan ilmunya, mereka bisa terapkan di bisnis kita. Ini akan menambah value, ini akan menambah produktivitas mereka di bisnis kita, gitu. Nah, ini adalah singkat dari training. Dan development adalah berikutnya lagi kita siapkan jenjang karir. Jenjang karir bagi mereka. Nah, untuk itulah Bapak Ibu selalu harus mengupdate business goals. Ya, jadi jangan cuma mentok puas di bisnisnya yang 100 jutaan atau 200 jutaan. Tapi kita punya proyeksi. 1 tahun ini kita ingin mencapai apa? 5 tahun kita akan mencapai apa? Nah, dalam proyeksi bisnis itu, di situ juga kita akan menyiapkan jenjang karir bagi tim kita. Nah, sehingga mereka mendapatkan sebuah masa depan yang jelas ketika mereka akan bekerja di bisnis kita. Makanya banyak sekali profesional-profesional itu ketika kita rekrut tidak mesti harus gajinya yang tinggi. Tidak mesti harus mereka dibayar mahal dengan sama seperti mereka bekerja di perusahaan sebelumnya. Nggak mesti. Ya. Kita bisa siapkan jenjang karir. Tapi bukan jenjang karir yang kosong. Bukan jenjang karir yang, apa bahasanya ya? Jenjang karir yang mengada-ngada atau janji-janji palsu gitu ya. Tapi jenjang karir yang sesuai dengan bisnis plan kita. Ya. Jadi ketika bisnis yang tadinya 100 juta menjadi 1 miliar, otomatis timnya juga akan menggemuk gitu ya. Timnya akan menggendut. Tadi barusan ya pagi tadi saya coaching dengan salah satu klien saya yang omsetnya naik 10 kali lipat. Jadi dari omsetnya 300 juta naik jadi omsetnya 3,5 miliar. Sebulan omsetnya itu 3,5 miliar. Luar biasa banget.
Otomatis dari yang tadinya timnya cuma 3, 4, 5 orang, sekarang timnya sudah 50 orang. Nah, dan berikutnya beliau mengejar itu omset 10 miliar sebulannya, target omsetnya. Maka apa yang terjadi? Ya tentunya butuh jenjang karir. Nah, jenjang karir ini akan disusun, gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mampu menyusun jenjang karir, tidak bisa menyiapkan on the job training, off the job training, maka Bapak Ibu cukup menyediakan divisi HRD. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya omset di atas 1 miliaran atau menjelang 1 miliaran, saran saya wajib punya divisi HRD, ya. Kalau enggak ini bahaya. Ya, baik. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Ya, kemudian kita siapkan budaya kerja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau orang yang sudah berkumpul, ini ada beberapa karyawan, ya, ada tim sales, ada tim admin, ada tim mungkin operasional, ada tim keuangan. Mereka berkumpul seperti ini. Kalau tidak ada budaya yang mengatur, maka akan ada budaya natural yang muncul. Apakah budaya itu negatif atau positif? Nah, cuman 2 ini saja. Ya, tentunya kita dari awal harus men-setting budaya apa yang akan kita bangun. Budaya ini persis seperti kolam. Kalau Bapak Ibu ingin beternak lele, ya tentunya kolam lele yang disiapkan. Ya, kalau Bapak Ibu ingin beternak ikan mas koki atau ikan koi, maka ditaruh di kolam lele, ikan koinya mati. Sama, orang-orang profesional, orang-orang positif yang produktivitasnya tinggi, orang-orang yang nggak suka dengan banyak drama, orang-orang yang fokus dengan solusi, mereka nggak tahan dengan lingkungan kerja yang toksik. Nah, maka butuh dibangun budaya kerja. Ya, ditetapkan dulu budaya kerjanya. Mungkin pertama budaya kerja kekeluargaan. Nah, apa implementasi dari budaya kerja kekeluargaan? Oh, mungkin setiap minggu kita adakan makan bareng, ya, makan nasi bungkus, makan bareng-bareng, terus kita nanti memberikan kata sambutan, kita saling bercengkrama, saling melempar jokes, ya, saling memberikan motivasi, gitu. Nah, kemudian ada budaya produktivitas, di mana semua tim itu saling bersaing dengan menunjukkan prestasinya. Maka kita buat nanti ada employee of the month, ya. Jadi karyawan terbaik. Nah, itu kita pajang fotonya, atau kemudian kita kasih penghargaan khusus, ya. Ada employee of the year, karyawan terbaik di tahun ini. Nah, itu adalah budaya-budaya yang kita siapkan untuk mensupport tim yang kompeten tadi, tim yang sudah efektif tadi. Ya, tanpa budaya kerja yang positif, tanpa budaya kerja yang efektif, tidak ada gunanya tim yang hebat. Yang ada adalah turnover-nya tinggi. Nah, nih ya, kita coba back ke permasalahan kita yang di awal tadi Bapak Ibu. Ya, permasalahan yang di awal. Nih, ya. Adanya senioritas. Kenapa senioritas muncul? Karena tidak ada budaya. Atau budaya senior itu yang justru muncul. Gitu ya. Kenapa karyawan keluar masuk? Salah satunya karena budayanya toksik, gitu ya. Bagaimana coach cara mempekerjakan karyawan profesional tapi budget saya masih minimal? Nah, biasanya kita buat dengan formula jenjang karir. Jadi mulai terjawab satu persatu ya Bapak Ibu ya, permasalahan-permasalahan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya kita lanjut lagi ya. Terakhir adalah exit management ya, atau bagaimana kita bisa membuat karyawan yang keluar itu tidak menimbulkan efek domino yang buruk. Kadang karyawan yang keluar itu menyisakan efek negatif. Satu, kerjaannya jadi banyak yang lepas, banyak yang hilang. Ya, konsumen yang tadinya sudah di follow up lepas. Ya, data-data yang tadinya sudah terkumpul dengan baik itu lepas. Ya, database konsumen yang tadinya sudah kita ramu dengan baik, ya itu ya akhirnya terpaksa hilang begitu saja, sia-sia. Maka butuh dilakukan exit management dengan baik. Ya, exit management maka kita tentukan mereka yang mau keluar itu 1 month notice, ya 1 month
ya, notice. Jadi 1 bulan sebelum keluar mereka sudah mengajukan pengunduran diri, dan 1 bulan itu mereka mempersiapkan ya apa-apa yang perlu didelegasikan ke calon penggantinya. Itu calon pengganti dari ini tadi, one month notice ya, calon pengganti dari karyawannya tadi, sehingga estafetnya itu enak gitu ya. Nah kemudian exit management ini juga yang perlu kita perhatikan adalah jika dia masih punya hutang atau punya beban atau punya tanggung jawab yang lainnya, ini segera diselesaikan. Kalau tidak bisa segera diselesaikan, maka dibuat perjanjian ya, bagaimana tentang penyelesaian hutang. Mungkin dia punya hutang di perusahaan ya, mungkin belum dia bisa selesaikan, maka apa perjanjian yang bisa kita buat agar dia keluar itu sudah betul-betul lepas dari perusahaan kita. Kemudian kerahasiaan database, kerahasiaan data. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Kerahasiaan data ini ya, ini menjadi poin kunci ya, sehingga orang yang keluar tadi tidak membawa aset kita. Aset yang paling mahal salah satunya adalah database. Gitu ya, database konsumen, database penjualan, database supplier, database macam-macam ya, dan kemudian kita ganti semua password ya, jadi dia nggak bisa lagi masuk ke akses password ke bisnis kita gitu ya, dan rahasia ini tetap aman gitu. Nah mungkin Bapak Ibu sampai di sini pembahasan kita ya, dari bagaimana membangun super team ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan pada pagi hari ini menginspirasi kita semuanya, dan kemudian kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, ingin berdiskusi atau punya problem ya, silakan di sini, atau bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung dengan saya, bisa save nomor saya di 0813 717 90331. Nah, nantinya bisa one on one dengan saya ya. Tentunya ini ada syarat dan ketentuannya gitu ya. Nah, bagaimana nanti bisa one on one, bisa coaching ya. Nah, supaya bisa membantu bisnis Bapak Ibu untuk scale up lebih besar lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Baik, oke, ini di Indonesia ya Timur, Wita sudah sholat zuhur ya ternyata ya. Baik. Nanti bisa dapat PPT-nya, Coach. Oh, nggak bisa, Pak Yogi. Nanti rekamannya aja yang kita kasih, PPT-nya enggak. Ya. Nah, silahkan. Bagi yang ingin bertanya langsung, bisa nyalakan mic-nya. Pak Ilham, nih saya punya karyawan inti. Ada satu tidak bisa diandalkan, mau dipecat, kasihan keluarganya. Iya, ini juga masalah banyak UMKM ya. Masalahnya mereka itu bukan cuma jadi owner, tapi jadi Tuhan gitu ya. Kenapa jadi Tuhan? Karena mereka yang seakan-akan itu menentukan gaji, seakan-akan mereka yang menentukan rezeki dari karyawannya. Coach, jadi kalau saya pecat karyawan saya ini, dia mau makan apa? Masya Allah ya. Tidaklah di langit dan di bumi ini semua makhluk Allah itu Allah yang jamin rezekinya. Semua manusia, semua hewan, tumbuhan itu ada rezekinya masing-masing. Kita tidak disuruh jadi Tuhan. Kita cukup ya menjalankan peran kita menjadi direktur, menjadi owner gitu ya. Direktur tugas kita mengelola bisnis, yang tidak oke, tidak bisa bekerja sama, di training dulu, di enrichment dulu, ya diberikan treatment. Ketika tidak bisa di treatment, ya sudah ya, maka mungkin tidak jodohnya bersama kita. Ya, jadi jangan kita jadi Tuhan gitu ya, yang seolah-olah wah kita yang menentukan rezekinya dia, atau nanti kita nih yang jadi penentu gitu kan ya. Nanti kalau dia nggak kerja, nanti anaknya gimana? Ada 4 orang pula anaknya gitu ya. Nah, silakan ya, ada Pak Uli Absor, Pak Ulil Absor ya. Saya 2, coach masih helper. Oke. Pak Ulil, coach tugas cuman apa aja ya? Oh, tugas CRM apa saja? Terus biar kita bisa saling save nomor, caranya gimana ya? Bisnisnya apa dulu nih Pak Ulil?
Mungkin Pak Ulil bisa nyalakan kameranya atau nyalakan mic-nya. Assalamualaikum Coach. Halo, waalaikumsalam Pak Ulil. Iya Coach. Saya yang kafe dulu Coach. Iya. Silakan Pak Ulil. Iya, bisnisnya kafe aja. Cuma tanya CRM itu tugasnya apa aja ya? Apa cuma menyapa, cari data, apa gimana Coach? Oke. Bisnisnya kan kafe nih Pak ya? Ya. Nah, kafe. Maka CRM itu yang pertama, ya, dia berkomunikasi dengan konsumen. Bentuk-bentuk komunikasi dengan konsumen itu kan sesuai dengan channelnya, Pak Ulil. Ada channel Instagram. Nah, gimana kita berkomunikasi dengan konsumen di Instagram? Maka postingannya itu harus memancing komen dari netizen atau konsumen-konsumen kita yang ada di Instagram tadi, gitu ya. Kita buat kuis, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang memancing konsumen untuk komen, ya. Nah, kemudian kita sapa mereka melalui DM, atau sekarang ini sudah ada channel Instagram lagi, ya. Channel ini kita bisa rutin mengirimkan konten ke DM mereka, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada Facebook sama, gitu ya. Facebook dan Instagram intinya sama, bagaimana orang itu bisa komen dan interaksi dengan kita. Kemudian kalau di WA, nah WA ini spesialis. Ya, tadi Pak Ulil juga bertanya nih, Pak Ulil, gimana caranya supaya mereka bisa saling save nomor kita? Gampang Pak Ulil. Ya, Pak Ulil kafenya ada berapa cabang atau mungkin ada bisnisnya selain kafe apalagi? Masih satu Coach. Masih satu, baik. Iya, rata-rata pengunjungnya berapa Pak Ulil per harinya? 50 orangan lah. Ada 50 orang. Baik, kalau Pak Ulil buat bagi Anda yang ingin dapat member, gratis member, dapat promo setiap bulannya, ya. Nah, maka Anda perlu membuat kartu member. Di kartu member itu kita siapkan nama, ya, nomor WA, email, alamat. Kira-kira bisa nggak Pak Ulil? Bisa Coach. Kemarin sih udah dapat nomor WA-nya Coach. Cuma tinggal kita biar saling sifat aja ini. Bingung aja nih. Oke, saling save. Iya, jadi cara mereka memiliki kartu member, mereka save nomor kita dan mereka SS, screenshot, kirim bukti screenshotnya ke kita, ya, bahwa mereka sudah save nomor kita, dan baru kartu membernya diberikan, Pak Ulil. Dan nanti Pak Ulil rutin setiap bulan itu memberikan promo member. Promo member buy one get one. Promo member diskon 10%. Apalagi ini Ramadan gitu ya. Banyak banget gimmick-gimmick yang bisa kita buat untuk promo member. Hanya member. Jadi ketika mereka belanja tidak member, rugi merasanya gitu. Padahal buat member itu gratis. Ya, buat membernya gratis dan kemudian mereka cukup SS kirim bukti screenshotnya bahwa mereka sudah save nomor kita. Nah, ketika mereka sudah save nomor kita Pak Ulil untuk yang WA ini timnya bisa saling komen di story. Komen di story-nya konsumen kita. Kan mereka pasang story tuh. Kan ketika saling save kan kita bisa lihat story-nya mereka dan mereka pun bisa melihat story-nya kita, betul? Nah, di situ saling komen. Ketika saling komen nantinya mereka otomatis juga akan melihat kita. Gitu. Ya, melihat story-nya kita. Nah, kemudian ya si CRM itu juga bertugas mengupdate story. Update story. Kalau bisa setiap jam. Ya, setiap jam. Per jam gitu. Nah, nanti bagaimana ilmunya update story itu ada ilmunya lagi. Bagaimana orang itu bisa mantengin story kita terus itu ada ilmunya lagi. Bagaimana CRM ini bisa dikelola dengan baik itu ada ilmunya lagi, gitu ya. Nanti bagi yang berminat bisa coaching private dengan saya atau hubungi saya di 0813 717 90331. Karena ini pembahasannya panjang banget ya. Bagaimana
orang bisa engage dengan kita. Intinya CRM itu adalah membuat engagement, gitu ya. Nah, lagi-lagi engagement itu tergantung dari channelnya. Ada Instagram, Facebook, WA, atau TikTok gitu ya. Nah, kalau sosial media yang lain, itu mereka bagaimana konten-kontennya itu memancing untuk, sekali lagi, di komen. Nah, jadi kolom komentar itu hidup. Ya, tapi kalau WA itu cukup dengan saling komen WA story, dan juga bisa kita sapa mereka melalui blasting. Ya, kita blast ya untuk kita sapa mereka ya. Nah, baik, mungkin itu jawaban saya Pak Ulil ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan Pak Ulil. Amin, amin, amin. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Karena sekarang sudah jam 11.41, waktu kita sudah terbatas banget. Kalau tidak ada lagi, maka kita cukupkan ya pembahasan tunas ini. Ya, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan semuanya ya. Dan nantinya bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi dengan saya bisa hubungi di nomor saya atau klik link di bio di Instagram saya atau klik link di YouTube saya ya. Di sana ada nomor WA saya ya. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu semuanya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.